Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi ini rantai pasokan atau keadaan manajemen operasi yang efektif dan menjalankan pasokan dengan baik. Yang pertama yaitu ada rencana agregat. Nah, rencana agregat ini dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang mengintegrasikan kebutuhan dalam manajemen operasi produksi pada masa depan. Kebutuhan yang tercakup adalah tingkat produksinya, tingkat kebutuhan tenaga kerjanya, dan tingkat kebutuhan persediaannya yang perlu ada ditandatanganin. Semua hal itu merupakan hal yang perlu ditangani dalam manajemen operasi produk. Yang pertama yaitu pemahaman tentang rencana agregat. Nah, di sini rencananya itu pada dasarnya agregat ini memberikan gambaran besar bagi pendekatan untuk perencanaan. Adapun maksudnya itu perencanaan agregat adalah menspesifikasikan atau kombinasikannya optimal. Tingkat produksi menunjukkan jumlah ini lengkap dalam suatu unit. Kemudian ada konsep perencanaan agregat. Di sini ada contoh yaitu perusahaan yang menghasilkan set televisi menetapkan tidak hanya berfokus pada set 2 in saja, tetapi dia membandingkan dengan set 25 in, 27. Nah, itu perencanaan. Terus kemudian ada rencana operasi agregat. Rencana operasi agregat ini berkaitan dengan tingkat produksi. Misalnya nih, jarak waktu yaitu 1 sampai 18 bulan atau tingkat produksinya sesuai dengan tenaga kerja dan persediaan. Kemudian rencana agregat berbentuk laporan yang diformulasikan dengan bentuk isi yang relatif lebih kecil. Sebagai contohnya kayak divisi General Motor mungkin mengumpulkan informasi jumlah mobil dan seluruh model tipenya. Kemudian ada teknik perencanaan agregat. Nah, di sini ada menentukan besarnya permintaan, terus ada menentukan besarnya kapasitas, terus ada menentukan biaya per unit untuk waktu reguler, kemudian mengembangkan rencana alternatif, kemudian jika hasilnya memuaskan kita dapat dipilih penentuan tujuannya. Nah, di sini ada perencanaan agregat dalam jenis jasa. Biasanya ini ada perbedaan dari ciri bisnis jasa, yaitu jasa terjadi bila konsumen mengajukan pesanan atau permintaan. Terus permintaan akan jasa adalah sulit untuk diperkirakan. Kemudian ketersediaan kapasitas jasa adalah sangat sulit untuk diprediksi. Fleksibilitas tenaga kerja dapat memudahkan. Nah, di sini ada proses perencanaan agregat pada bisnis jasa yaitu di industri manufaktur seperti rumah sakit, jasa penerbangan, restoran, jasa layanan dan servis lainnya. Nah, sekarang ada master schooling. Master ini rencana pengendalian produksi atau sumber daya. Menggunakan master ini keputusan antara pemasaran. Dengan master scheduling ini dapat didorong perencanaan kebutuhan material atau material requirement plan atau MRP. Nah, tanpa kita sadari bahwa master scheduling adalah bukan menggambarkan rencana produksi seperti masukannya itu persediaan awal, perkiraan lamaran, pesanan pelanggan. Nah, ini keluarnya itu persediaan proyeksi terus. Nah, terus ada lagi penjadwalan jangka pendek, kemudian ada pentingnya penjadwalan jangka pendek, dan ada permasalahan scheduling. Nah, tujuannya scheduling ini adalah mengalokasikan atau menetapkan prioritas permintaan baik yang dihasilkan oleh ramalan maupun dari pesanan pelanggan, atau alokasi peralatan yang prioritas permintaannya yaitu forward. Nah, yang saya ambil dari buku ini yang di lapangan atau di divisi saya yaitu tentang agregat scheduling. Scheduling ini saya
kita punya target nih untuk penyediaan pompa harus berapa unit untuk akad. Nah, kita bikin scheduling dan bikin PO untuk mencegah yang pertama yaitu kenaikan harga dan persediaan dan stok barang. Mungkin itu sih yang saya terapin di divisi saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sharekan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.